Gimana sih tips-tips buat pemula yang sama sekali nggak ngerti analisis fundamental dan teknikal untuk berinvestasi di bidang saham? Pemula. Terus udah gitu, stigma masyarakat tentang gambling dari investasi saham itu kira-kira ada nggak pernyataan yang mematahkan hal tersebut gitu? Mengingat investasi saham itu sangat membantu perekonomian negara. Terima kasih. Oke, yang kedua, yang ketiga langsung boleh berdiri tadi. Yang ketiga, nah baik. Selamat siang, saya Eka dari Unila Akuntansi. Saya ada baca beberapa biografi tentang Pak Lo. Bapak mulai investasi saham itu kan di 89, berarti Bapak kan mulai investasi di 89 itu pas masih kerja di bank. Sampai tahun 96 itu Bapak berhenti. Jadi otomatis kan semua pendapatan Bapak itu dari saham itu sendiri dan dividen. Pas tahun 98 itu kan ada rusuh dan harga saham itu kan jatuh. Investor asing juga nyabut modal. Itu kenapa sama gimana sama kenapa masih mau investasi di saham? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari mahasiswa UMN. Ya, kenapa saya tidak berbisnis pribadi? Berbisnis pribadi itu menghabiskan waktu banyak sekali. Kita harus memikirkan kemajuan perusahaan kita. Kita harus memperhatikan pelanggan kita harus memperhatikan karyawan kita harus mengurus perizinan yang rumit ke pemerintahan. Capek banget, capek. Saya lebih senang hidup santai, jadi sleeping shareholder. Saya daripada saya bangun, mungkin saya nggak punya kemampuan untuk membangun. Tapi kalau saya membeli saham-saham perusahaan publik dari Bursa Efek Indonesia, kan banyak yang salah harga. Seperti tadi saya sudah jelaskan, perusahaan-perusahaan yang salah harga. Kita seperti tadi Indika, modalnya 9 triliun, harga pasarnya cuma 570 miliar. Saya bisa mencari perusahaan yang salah. Capek banget. Dan saya rasa saya nggak mampu. Usia 57 tahun, nggak punya karyawan satu pun, suruh bangun perusahaan, hampir mission impossible nih. Mendingan saya 57, mendingan saya nikmati hidup aja. Buat apa saya bersusah-susah? Kalau dirikan perusahaan pribadi, biarlah untuk si anak-anak muda ini dirikan perusahaan untuk anak-anak muda. Saya yang udah tua lebih baik jadi sleeping shareholder, menjadi menikmati hidup saja. Dari sama juga saya punya perusahaan juga kan. Saya orangnya mungkin untuk perusahaan pribadi lebih baik anak-anak muda ya dirikan perusahaan pribadi, tidak cocok untuk saya yang sudah berumur 57 tahun. Karena kan hidup di dunia ini kan singkat nih. Masa saya suruh bersusah payah lagi. Kedua, mengenai bisnis forex, saya juga nggak berinvestasi di bisnis forex. Kalau kita teliti ya, kita teliti. Coba lihat siapa yang main forex itu ada yang untung? Gak ada. Yang main forex rata-rata yang saya dengar jadi miskin loh. Gak pernah satu orang pun yang saya, makanya saya nggak mau. Yang kedua, buat orang yang baru tentu sebelum kita membeli perusahaan kan tadi sudah saya bilang harus kita tahu apa yang kita beli. Bagaimana kita tahu? Kita harus baca annual report-nya, kita bisa tahu perusahaan ini usahanya apa,
Kita bisa tahu labanya berapa, penjualannya berapa, modal sendirinya berapa, nilai bukunya berapa, laba per sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa, semua kondisi keuangannya kita tahu. Kemudian kita baca dulu sampai kita menemukan bahwa perusahaan ini salah harga. Harusnya demikian, kita menemukan perusahaan ini salah harga, baru kita membeli. Ya. Jangan sampai kita membeli sesuatu yang kita tahu, beli kucing dalam karung. Tadi ada persepsi judi. Saya mengatakan kalau kita membeli sesuatu yang kita tidak tahu, kita beli kucing dalam karung, kita sedang berjudi, bukan sedang berinvestasi. Tapi kalau kita tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modal sendirinya, berapa nilai bukunya, berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, bagaimana manajemennya, bidang usahanya seperti apa, labanya berapa, terus perusahaan ini bertumbuh atau tidak, terus valuasinya mahal atau murah. Kita menemukan bahwa perusahaan ini salah harga, kita membeli, kita sedang berinvestasi. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, kita sedang berjudi. Kira-kira begitu. Tadi mengatakan tahun 96 saya berhenti ya dari sebagai posisi sebagai kepala cabang di bank. Tahun 98 rusuh. Tadi pertanyaan gimana? Kenapa mau tidak berhenti ya? Oh tidak berhenti ya. Oh tetap. Waktu pasar keras jatuh, saya sudah berhenti bekerja. Saya kehilangan uang saya berapa tambah? 85%. Saya lihat saham jatuh semuanya. Tahun 98 krisis ekonomi rusuh. Saya lihat uang saya tinggal 15% loh. Kehilangan 85%, saham-saham saya turun. Udah gak kerja lagi, udah gak kerja. Istri juga ibu rumah tangga, punya anak 2, duit tinggal sedikit, tinggal 15%. Tapi ingat loh, tadi ada saya berdiri kata-kata bilang gitu, kenapa saya tidak berhenti? Pepatah yang saya katakan, invest in bad time and sell in good time, you will get rich. Berinvestasi di masa-masa yang paling buruk, artinya apa? Semuanya murah. Semuanya murah. Tahun 98 ketika uang saya tinggal 15%, saya beli satu perusahaan namanya United Tractor. Saham, pakar-pakar keuangan mengajarkan kita agar kita diversifikasi. Kalau punya uang 20% di deposito, 20% di obligasi, 20% di properti, 20% di mata uang asing atau di emas. Saya waktu itu uang saya 100% ada di saham, dan sahamnya satu macam. Saya nggak bisa beli yang lain. Karena United Tractor harga sahamnya 250, laba per sahamnya 7.800. Lihat laporan keuangan 98 kalau masih punya, laba per sahamnya 7.800, harga sahamnya 250. Saya belikan semuanya uang saya di situ. Tunggu lama, nggak naik-naik, bertahun-tahun, sampai tahun 2002 itu sahamnya masih 500, nggak naik-naik. Orang-orang tanya, oh beli saham apa? United Tractor. Tiap orang ketemu saya tanya, oh beli apa? United Tractor. Sampai orang mau tanya lagi sama saya, bosan pasti jawabnya United Tractor. Kalau orang tanya saya, oh bisa berapa Yudi? Saya bilang 100.000. 500 keluarga saya bilang 100.000. Orang mau nantinya, dia udah mulai rada-rada nih. Masa saham 500.000 dia bilang 100.000 bisa? Saya ada hitungannya loh, bukan sembarangan ngomong. Laba per sahamnya itu, laba usaha per sahamnya itu 2.800. Kalau saya kali rata-rata price earning ratio bursa efek Indonesia 15 kali, bukan 100.000. Karena ada dasarnya saya ngomong. Tapi orang nggak ngerti. Wah, kayak kamu udah stres, udah gila gitu.
masa saham 500 dia bilang 100.000. Saya bandingkan itu dengan labanya tahun 98, tapi ternyata ke depan labanya meningkat tajam karena dia punya usaha kontraktor tambang batu bara. Dia punya anak perusahaan namanya Pama, itu the biggest in Asia coal mining contractor. Harga komoditas naik, labanya meningkat beberapa kali lipat, labanya meningkat tajam. Terus dikali 15 lagi PI, bukan 100.000 saham itu naik. Saham itu akhirnya naik jadi 625.000. Mana teman-teman saya yang dekat dengan saya itu, yang dulu kalau ketemu saya bilang 100.000, ternyata saya pakai price earning ratio itu pakai laba masa lalu. Saya lupa perusahaan itu bisa bertumbuh. Price earning ratio 15 kali dari laba masa depannya, jadi 625.000 saham itu. Kira-kira kenapa, tadi tanya, kenapa nggak berhenti? Justru ketika situasi yang paling buruk, itu adalah golden opportunity, kesempatan emas bagi kita. Kita bisa beli barang yang bagus dengan harga murah. Kira-kira demikian jawaban saya.